kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh benar Tuhan bahwa Engkau mengajar kepada kami untuk berbakti dan beribadah kepada Engkau. Karena kami tahu ibadah itu mengandung janji, karena dalam ibadah itulah Engkau menyampaikan firman-Mu, Engkau berbicara, bergaul dengan kami, sehingga kami diluputkan dari setiap masalah dan persoalan. Oleh karena itu Tuhan, jikalau ada di antara kami yang punya masalah, persoalan, tantangan, Kau berikan kekuatan, Kau berikan kemenangan, hikmat, marifat, jalan keluar. Dan yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bacaan kita pada hari ini terdapat dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 25. Saya bacakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau kita lihat Ibrani pasal 10 ayat 25 ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti kebiasaan orang. Yang kedua adalah kita harus saling menasihati. Dan yang ketiga adalah semakin teguh, semakin giat dalam ibadah menjelang kedatangan Tuhan. Jadi yang pertama kita melihat ada orang yang sudah membiasakan diri, sudah tidak lagi beribadah. Baik ibadah online maupun saudara offline, artinya onsite maupun yang media. Tetapi kalau kita melihat sekarang, akhirnya pelan-pelan dari orang yang beribadah, yang di tempat ibadah pada umumnya, karena ada masalah pandemi, mereka mulai beribadah di rumah. Oke, tapi itu saudara karena ada situasi, kondisi yang mendesak sehingga kita tidak bisa keluar. Daripada kita tidak mendengarkan firman. Sehingga gereja juga memberikan kepada kita makanan, yaitu sampai di rumah kita melalui media. Sehingga media itu menjadi mimbar gereja. Sehingga rumah di mana kita yang beribadah, kita sendiri, itu sebenarnya adalah rumah Tuhan. Sehingga setiap penghuni atau isi rumah tangga itu harusnya menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan yang cinta akan Tuhan. Namun kemudian kalau kita melihat dengan adanya kejadian seperti ini, lambat laun akhirnya ketika gereja dibuka, kita tidak lagi ke gereja. Kita cukup lihat kiri kanan dan sebagainya. Nah, ini akhirnya menjadi satu kebiasaan. Sehingga kita harus saling menasihati. Kalau memang kita tidak bisa datang di gereja dengan alasan apapun juga, ya silakan. Tetapi jangan sampai saudara tanpa alasan kita tidak mau ke gereja. Itu ada satu kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Apakah kita di rumah itu bisa beribadah dengan baik? Belum tentu juga. Mungkin sikap kita, pakaian kita, bayar harganya kita, mungkin tidak mandi, mungkin kita nggak parkir mobil atau sepeda motor, kita nggak dalam perjalanan, kita nggak berjumpa orang, kita nggak memuji Tuhan, kita nggak fokus. Dari situlah nilai ibadah kita berkurang banyak. Tetapi kalau kita mendapatkan pelajaran-pelajaran yang cukup bagus, nah itu masih menolong, saudara. Namun akhirnya menolong kita untuk menyadarkan kita bahwa kita ini butuh Tuhan. Oleh karena itu, saudara, di antara kita semuanya, umat Tuhan, yang kedua adalah belajar untuk saling menasihati. Menasihati, artinya ayo kita kembali lagi kepada Tuhan. Jangan sampai kita akhirnya kembali kepada dunia. Mulai pada hari Minggu, kita mulai piknik atau holiday. Olahraga mungkin, saudara, sama keluarga, jalan-jalan. Mungkin juga ada hal lain. Kalau saya lihat sekarang adalah orang punya kesadaran olahraga itu bagus. Dengan sepeda, jalan kaki, semua orang termasuk saya juga ikut lakukan seperti itu. Namun jangan sampai itu menggantikan ibadah kita. Jangan sampai ibadah kita ditukarkan dengan yang namanya olahraga. Itu juga dikatakan boleh menjadi berhala-berhala baru dalam hidup kita. Selain kita mulai mengejar uang, kita mulai mengejar yang lain, hobi, kita mulai olahraga, dan kemudian semuanya menjadi menggantikan ibadah. Dan itulah hal-hal yang buruk sekali. Dan kita disuruh yang kedua adalah saling menasehati, supaya jangan sampai kita terjerumus. Nah, menasihati itu bagaimana, saudara? Kita harus mendoakan supaya teman-teman kita, saudara-saudara kita itu harus berani bayar harga.
Kalau kita melihat kejadian demi kejadian, bagaimana Tuhan Yesus saja di waktu musim dingin, dia tetap keluar dari rumah. Yaitu akhirnya dia pergi ke satu taman atau jauh dari rumah itu, dia berdoa di tengah-tengah kedinginan. Kalau malam juga dia lakukan hal yang sama. Kalau pas hari Sabat, dia pasti ke sinagog atau ke bait Allah dan dia berkhotbah di situ apapun alasannya. Walaupun di sekitarnya banyak orang sakit yang perlu dilayani, mungkin di satu kota ada perlu yang dilayani, dia tetap ikut di bait Allah. Bahkan saudara, kalau kita melihat dia menyampaikan firman di situ juga. Walaupun mungkin kalau kita melihat saudara bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu sebenarnya juga adalah sesuatu mendobrak supaya kita ke gereja itu bukan satu tradisi atau kebiasaan, tetapi satu kebutuhan. Sehingga Tuhan Yesus yang adalah Sang Firman, dia bisa lakukan banyak hal dan dia bisa menegur orang, namun dia mendedikasikan dirinya untuk berdoa pagi dan malam, untuk pergi ke kota dan ke desa memberitakan Injil. Dan dia setiap Sabat juga ke rumah Allah, saudara. Dia walaupun diancam, walaupun diganggu atau mau dianiaya oleh orang lain, dia tetap datang ke bait Allah, ke sinagog, dan dia tetap mengajarkan hal-hal yang tentang kebenaran Allah. Nah, dari sinilah ujian demi ujian mulai merosot semuanya. Nah, kalau kita lihat ada beberapa, yang ketiga adalah bahwa kita harus melakukannya menjelang kedatangan Tuhan, semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Apalagi kita sudah mendapatkan visi dari Tuhan bahwa kita ada yang namanya, saudara, gereja ini akan dipakai Tuhan di akhir zaman. Banyak anak-anak muda dan orang-orang tertentu, ya termasuk yang ada umur juga, diberkati dan dipakai Tuhan luar biasa. Dan itu kemudian kita melihat sampai ke seluruh dunia. Itu visi yang kita dapat. Gereja ini yang dapat sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Berarti visi itu walaupun di dalam kitab Matius yang Tuhan ajarkan amanat agung itu tidak boleh berhenti, saudara. Sehingga ketika gereja tidak bisa mengadakan ibadah gereja online, tetap melakukan ya ibadah-ibadah di namanya media. Nah, terlebih itu gereja tetap harus menjalankan, jangan sampai kendor. Kalau sudah kendor berbahaya. Dan kemudian visi itu kita dapat secara pribadi untuk gereja kita, yaitu bahwa kita akan dipakai untuk seluruh bangsa. Makanya kita kirim orang ke negara-negara lain, ke Eropa, ke Asia, sampai Afrika, Amerika. Kenapa saudara? Karena Tuhan tahu waktunya sudah dekat. Bahkan Tuhan berikan kepada kita itu saudara, bahwa akan ada pengangkatan. Nah, pengangkatan. Nah, ini Tuhan juga beritahu kepada kita bahwa menjelang kedatangan Tuhan kita harus semakin giat dalam beribadah. Baik ada masalah ataupun tidak ada masalah. Kita lihat dulu ayat selanjutnya, yaitu Titus pasal 2 ayat 12. Mengatakan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ada 3 hal kita lihat seperti ini, saudara, yaitu kita harus meninggalkan kefasikan dan keinginan dunia. Dalam ibadah itu, kita diajar oleh Tuhan untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan dunia. Dan kemudian kita diajar untuk bijaksana dan adil. Nah, 3 hal ini perlu, saudara, supaya kita meninggalkan kefasikan keinginan dunia, supaya kita menjadi orang bijaksana dan yang adil dalam ibadah itu sendiri. Oleh sebab itu Tuhan katakan jangan sampai kita meninggalkan ibadah-ibadah seperti yang dibiasakan orang. Karena apa, saudara? Karena ketika kita ibadah, kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Jikalau kita meninggalkan ibadah, musuh akan mengintai. Sama seperti, saudara, kalau kita itu dalam kawanan domba, ketika salah satu atau 2 tersesat cari rumput sendiri, memang rumputnya mungkin enak, sendiri, tenang, begitu banyak, tetapi dia akan dimangsa. Tetapi kalau dia dalam kumpulan banyak, mangsa yang memangsa itu akan mengintai, tapi akan menerkam, tetapi lihat kumpulan banyak. Jadi dia akhirnya ragu-ragu, apalagi di situ ada yang namanya gembala. Oleh sebab itu ada satu domba
yang hilang, maka gembala mencari itu supaya dia kembali kepada kawanan. Jangan sampai diterkam. Sehingga dikatakan di dalam ibadah itu sendiri, supaya apa? Supaya kita meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan duniawi yang mematikan. Dan kedua, kita menjadi bijaksana. Dan ketika kita hidup dalam keadilan, sehingga kita mau tidak mau, ibadah itu harus tetap kita lakukan. Mungkin coba berkata begini, Pak, kalau di media kan bisa bagi orang sakit, mungkin bagi orang-orang tertentu. Namun kalau memungkinkan, kita harus bayar harga. Kita datang ke rumah Tuhan, walaupun hidup kita adalah rumah Tuhan. Rumah kita adalah rumah Tuhan. Namun kita perlu ada satu rumah Tuhan untuk bersama-sama. Makanya dikatakan jemaat itu adalah kumpulan orang-orang percaya. Jemaat itu dari keluarga-keluarga yang berkumpul untuk menjadi satu jemaat. Oleh sebab itu dikatakan Tuhan adalah kepala gereja. Kepala gereja. Nah, bagaimana kalau kita tidak datang di gereja? Berarti saudara, kepala yaitu Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita. Walaupun Tuhan katakan juga bahwa keluarga atau hidup kita adalah rumah Tuhan. Namun kalau kita tidak datang kepada kepala gereja, yaitu Tuhan, di rumah Tuhan, bagaimana kita bisa membawa firman, bagaimana kita bisa memberi teladan, bagaimana kita bisa saling menasihati, bagaimana kita masuk dalam satu proses, bagaimana kita mau bersama-sama memecahkan roti dan mendengarkan firman Allah. Nah, inilah saudara pentingnya kita masuk di dalam ibadah itu. Kita lihat terus selanjutnya ayatnya 1 Timotius 2 ayat 10. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Jadi di dalam dikatakan sebagai contoh, orang yang beribadah itu, saudara, itu akhirnya kita melihat untuk dalam kehidupan di dunia, kita melakukan perbuatan baik. Kalau di dunia kita tidak melakukan perbuatan baik, maka saudara kita sama dengan tidak beribadah. Namun dalam ibadah itu sama dengan juga kalau kita katakan untuk melatih kita berbuat baik. Ibadah itu juga adalah perbuatan baik. Sehingga perbuatan baik di dunia itu diumpamakan juga ibadah. Nah, kalau kita ibadah tidak melakukan ibadah, bagaimana saudara perbuatan baik itu ada menjadi satu amal. Sehingga perbuatan baik itu sepihak. Tetapi perbuatan baik itu harus ada dua. Contoh seperti mengasihi. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Dan kasihlah sesamamu. Jadi kita tahu ada dua bagian. Sehingga kita tahu bahwa di gereja itu menjadi utama dan terutama. Walaupun ada utama juga, namun saudara yang bersifat di bawahnya sedikit, yaitu mengasihi sesama. Namun tetap kita mengutamakan Tuhan. Karena dia yang saudara mengawasi kita. Dalam situasi sulit ini, Tuhan sedang menguji, melihat ini adalah ujian. Sampai di mana iman kita? Sampai di mana komitmen disiplin kita? Jangan sampai saudara kita ke gereja nggak bisa, namun kita ke tempat lain, di supermarket, pasar bisa. Oh, itu kan makanan, Pak. Di firman juga dikatakan bahwa saudara, manusia tidak hidup oleh roti saja, tetapi oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Keluaran 4 ayat 23. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Ini Tuhan sampaikan kepada Firaun. Karena Firaun menghalangi, yaitu umat Israel untuk pergi beribadah kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menyampaikan firman itu melalui Musa kepada Firaun. Supaya Firaun membiarkan umat Tuhan itu kembali pergi beribadah. Kalau tidak, sanksinya akan ada tulah ke-10, yaitu akan ada kematian anak-anak sulung. Namun kemudian kita melihat Firaun mengeraskan hati karena dia tidak mengenal Tuhan Allah itu. Dia cuma mengenal dewa dan dirinya sendiri yang dianggap sebagai juga dewa. Sehingga akhirnya dia mengeraskan hati dan dia tidak mengizinkan umat Israel untuk beribadah kepada Allah. Kemudian tulah ke-10 turun, yaitu akhirnya anak-anak sulung mati, tetapi tidak kepada orang Israel yang beribadah kepada Tuhan. Akhirnya Firaun pun menyerah membuat mereka pergi. Namun akhirnya Firaun berubah lagi untuk menangkap, membawa kembali. Tuhan tenggelamkan mereka.
yaitu di laut, saudara. Sedangkan orang Israel melewati laut, keluar. Firaun masuk laut, tenggelam. Itulah perbedaannya. Jadi di sini kita melihat bahwa kita perlu beribadah. Jangan sampai dunia ini seperti Firaun, saudara, yaitu membuat kita tidak beribadah. Tuhan mau supaya kita ini dibebaskan dan beribadah. Sebab ibadah itu datang kepada Tuhan, memberikan diri dan berbakti kepada Tuhan, memberikan hati pikiran kita untuk duduk seperti Maria, bukan seperti Marta. Kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, biar setiap kami mulai belajar untuk menyerahkan diri kami, supaya kami tidak membiasakan diri untuk tidak beribadah, supaya kami Tuhan saling menasihati dan semakin giat menjelang datangnya hari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, supaya kami meninggalkan segala kefasikan, supaya kami belajar hidup bijaksana dan adil menjelang kedatangan-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Jikalau engkau punya pergumulan masalah, persoalan, tantangan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jikalau engkau punya sakit penyakit, tumpangan tanganmu di bagian sakit. Percayalah dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, kalau memang saudara masih membutuhkan konseling doa, saudara bisa hubungi nanti nomor-nomor yang tertera yang saudara bisa tahu.